Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwa al-'azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa anzir sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, jemaah masjid raya dan sekitarnya, jemaah takziah yang insya semuanya yang tidak kami sebut nama yang besar dan kami sebut dalam insya Allah. Perhatian kita yang paling mulia adalah bagaimana cara kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan seorang hamba Allah bukan karena harta kekayaan yang ia miliki, bukan karena pangkat dan jabatan yang ia sandang, banyak kekayaan yang ia punya, kedudukan di masyarakat yang tinggi, akan tetapi kemudian seseorang bagaimana cara dia dapat memanifestasikan nilai-nilai takwa dalam kehidupannya. Itulah kemuliaan seorang hamba insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga senantiasa dan selalu tercurah kepada junjungan kita panutan kita umat Islam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut yang setia tinggal bersama. Tentunya pada malam hingga hari ini ataupun siang malam yang ketiga atas wafatnya almarhumah ibunda kita tercinta kita, jauh tetangga kita, ikhwan muslimin kita, yaitu ibunda kita almarhumah Siti Khawjah binti Muhammad Sastro Tanoyo ini sesungguhnya untuk menjadi iktifar pelajaran kepada kita. Betul Pak? Kalau malam hari ini kita menghadiri takziah malam yang ketiga, mungkinkah malam besok bertakziah di malam yang pertama di rumah kita? Mungkin Pak? Mungkin. Siap. Kalau kami boleh mengambil ada lagu yang top itu Pak, oleh siapa itu Pak? Raja-raja mati Pak. Pak Presiden mati. Ketua masjid tidak tahu. Pak Ustaz Presiden tidak mati. Tidak tahu. Adanya lancar, adanya makan. Apa boleh buat? Memang rezeki. Jangan ada tinggalnya aku padahal tinggali. Jadi cuma hasil transaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah proses hidup dan kehidupan kita. Buka surat Al-Jumu'ah ayat 8. Sekali lagi ya. Bukan surah Al-Jumu'ah ayat 8. Kalau kita pahami ayat itu akan menyadari kepada kita sesungguhnya kematian itu akan menghampiri di mana saja kita. Mungkinkah Bapak sambil makan jeruk lemper, makan dan makan itu laju? Biru-biru. Aku nanya Pak. Mati juga Pak. Mungkinkah aku lagi ceramah ini? Belum. Masih banyak yang insya Allah butuh. Cuman jangan terlalu percaya diri
mentokohkan diri orang yang paling berpengaruh, orang yang paling kuat, orang yang paling sehat. Kalau tidak karena aku tidak jadi gawe, jangan. Itu termasuk orang yang sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada kita yang boleh mempunyai sifat al-mutakabbir. Apa? Al-mutakabbir itu hanya Allah Subhanahu, karena kesombongan Allah wajar. Dia punya bumi, dia punya langit, dan antara keduanya seisinya seluruhnya, bahkan kejadian manusia, proses hidup manusia dalam genggaman Kita punya apa? Mobil. Punya siapa mobil, Pak? Aku nanya. Aku bisa aja pakai motor, aku punya aku merasa, Pak. Untuk lama kemarin, Pak, sebenarnya kalau punya mobil itu pengen juga sebenarnya. Pasti orang yang pakai kendaraan roda, pakai yang dayung-dayung, goes-goes, itu apa namanya, sepeda ya, kepingin dia merasakan menaiki yang namanya motor. Benar tidak? Yang punya motor kepingin punya mobil. Yang punya mobil kepingin punya pesawat. Punya. Karena keinginan manusia itu tidak akan pernah hancur selagi manusia itu masih hidup. Oke, buka lagi Pak ya, di dalam surah Yasin. Nah ini apa? Sudah aku baca tadi Pak ya. Yasin. Aku baca ini apa? Biar jelas nanti. Sama-sama kita belajar. Buka surah Yasin ayat 68. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Tadi Yasin Mbak, mungkin apa yang Bapak ya? وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Tahu beda apa yang kita baca? Tidak tahu ya? Makanya Pak, aku minta maafnya. Yang namanya tua, yang namanya nafsu ini tidak akan pernah punah, tidak pernah akan sirna selagi manusia itu masih hidup. Kalau sudah kullu nafsin dha'iqatul maut. Kejadian manusia, kalau manusia sudah mati, ya. Lupa sadar kalau sudah mati, cuma kesadaran itu sudah putus, tidak kasih lagi nak kembali ke dunia. Kita artikan Pak ya, ini. Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Ya, pokoknya kalau sudah tua, batas umur Rasulullah itu berapa? 63. Berapa? Antara 63. Kurang kepala kecil kepala ya. Berapa? 63. Lewat dari 63 kira-kira sudah termasuk tua belum? Belum. Belum ya. Jangan jadi tua-tua keladi. Bagusnya tuh tua-tua keladi, makin tua makin jadi ibadahnya, bukan makin kanji. Ketawa ini bawa aku berasa. Jadi kalau pada saat kita sudah tua itu pasti akan kembali cak budak-budak. Aku minta maaf ya nih. Benar tak orang tua-tua cak budak-budak? Kadang-kadang perilakunya benar Pak? Kadang-kadang pengen lari-lari, benar kan? Kadang-kadang mengingatkan masa lalu, bertemu kawannya. Ingat tak kita main cek ingkling? Yuk main cek ingkling sama-sama yuk. Nah ini ibu-ibu ya. Main rumah-rumahan, main bola bekel. Kadang-kadang kembali seperti itu benar? Benar atau tidak? Nah, benar ke lah. Tak kemaan kalau dijawab. Makanya proses manusia itu selagi hayat masih dikandung badan ini kita berdoa. Bahkan Rasulullah mengingatkan kepada kita tentang yang namanya nafsu ini. Selagi masih hayat, masih dikandung masih hidup, masih aku tidak akan pernah baca dibunuh Pak. Kalau pernah tua juga masih ada nafsu dan ini keinginan. Ya. Ruja'na ilal jihadil asghar minal jihadil akbar. Ila ya Rasulullah, kita baru kembali daripada perang yang kecil. Perang Badar bersahabat. Perang Badar dalam sejarah Islam itu perang antara orang Muslim
Ya, orang mukmin dengan orang kafir Quraisy itu perang yang paling terbesar. Tapi Rasulullah mengatakan ini perang yang kecil, kata Rasulullah SAW. Nah, kenapa kami sampaikan ini di mukadimah, Pak? Agar keluarga besar ini jangan buruk sedihnya. Ya, kadang-kadang yang membuat kita jengkel ini langsung amarah kita ini, Pak. Yang punya anak mak aku dulu, meninggal dunia, ya. Nak punya bapak dulu. Udah buat sebelah itu, udah buat sebelah tanggo itu pada Pak Agung. Nah itu ada berhasil pikiran kita. Oke, kita merasa Pak. Kadang-kadang ada yang lebih sepuh lagi yang sudah masuk rumah sakit, udah pakai impus-impusan Pak, napas ngop-ngopan, jantungnya sudah. Ya, tidak mati-mati. Ngapa doa sebelahnya? Inilah keputusan Allah yang tidak bisa dianyang-anyang, ditawar-tawar. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau kematian telah datang kepada hamba-Ku, kata Allah, kawan siapa? Mobil Fortuner lah kamu punya, udah baca nanya hukum malaikat Israel. Kata Allah, ambil kekasihmu. Aku menunjuk baju, baik nama menunjuk uang. Kia yang inisialnya, pangkalnya, namanya Z. Allah kalau sebut namanya ya, kesinggung lagi. Z ini siapa lah? Sudah kata Allah, tak percaya gitu namanya. Mereka kagak. Kau kan ada punya anak kupon sawit aku dulu 110 hektar. Jangan cabut nyawa aku. No, kata mereka. Aku tidak akan butuh dengan hartamu. Aku tidak akan butuh dengan pangkat dan jabatanmu. Dan segala sesuatu adikku di dunia ini, termasuk rumah yang megah, rumah yang indah, apapun pangkat dan jabatan tidak dapat dari surga yang namanya malaikat. Kalau kematian datang, pasti laju. Makanya siapa bila kira-kira? Siapa bila? Saya terus saya makan ikan lemak. Dan nyantai deh, ini belum jangan serius itu. Selama ini tak panjang, apa nak pendek? Pendek. Singkat. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukadimah tadi kubacakan ayat ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang mengaku, orang-orang yang mengaku bahwa dirinya beriman, hati-hati kata Allah. Kalau dengan adanya musibah ini, dia akan memusyrikan Allah, mensekutukan Allah, hati-hati kata Allah. Allah mengingatkan kepada kita, ahasiban nasu an yutriku an yaquluna amanna wa hum yuftanun. Jangan kamu mengatakan beriman kepada Allah kalau tidak akan uji kata Allah. Setiap akan bertambah iman kita, pasti akan ditambah lagi ujian kita. Makanya keluarga besar ini, walaupun ini sudah yatim piatu juga sebenarnya, kata-kata dalam saya kita ini bukan anak yatim piatu lagi. Kalau sudah akhir balik, dah besar, yang betina sudah kawin, kalau yang lanangnya sudah pacak bekerja, sebenarnya lepas anak yatim piatu deh, tak lagi nak diunjuk lagi. Kalau yatim piatu, aku sudah yatim piatu juga. Ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil mana ceramah dia? Nak dinjuk ke tak? Nak dinjuk ke tak? Apa tadi? Yakin yang ingat. Yakin kalau kita insya-Allah ya. Okey, kalau kehilangan suami namanya, kalau istri kehilangan suami apa namanya? Istri kehilangan suami. Gando. Kalau suami kehilangan istri, semuanya mati Pak. Tapi kalau anak kehilangan ayah, ya tu namanya ayah dia ya. Kalau kehilangan ibu, ya tu dah kacau mak bapak, ya ibu dah kacau kalau kembali itu sampai hidup kita Pak. Kembali kepada mau. Ini jiwa akan kembali. Seperti inilah lingkungan seperti ini. Manusia dari ada menjadi dia dan kembali kepada Allah. Cuma hebat itu manusia diadakan oleh Allah dengan takdir Allah, kemenangan kita, ya, sperma kita kuat, jadilah yang namanya rahmat alim, ya, kalau kuat ini, kalau kuatnya yang namanya apa Pak,
kalau dalam promosum ya, promosum itu menang dalam pertandingannya kita termasuk yang pilihannya. Alhamdulillah. Cepat hati kita nih orang yang terkuat sehingga bisa hidup di rahim ibunda kita selama 9 bulan 10 hari. Ini yang perlu kita. Jadi maksud kami, jadikanlah sabar dan sholat. Jangan lupa dengan adanya musibah ini kita kembalikan kepada Allah. Karena segala sesuatunya kalau kita kembalikan kepada Allah, insya Allah akan enteng di dalam benak, di dalam pikiran kita, di dalam segala hal gitu ya kita. Cuman pacak ngomongnya baik gitu baik. Ibu kalau musibah itu datang dengan gitu, usah tu pacak ngomong baik. Udah nak usah, sudah kita lagi makan Pak Uba. Ibu aku meninggal umur 74 tahun. Bapakku umur 76 tahun sudah selesai. Tapi rasanya masih kurang. Jujur bapak nangis aku kadang-kadang bertakbir. Kalau kita pada bertakbir, la ilaha illallah, baru ada saat kita takbir ya. Mama takbir. Takbir bukan pada saat naik raya juga. Sedih kamu bila-bila hati bapak lagi. Kau senang tak? Nah kalau bisa ya, hidup ini biar hati kita, pikiran kita cahaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingatlah segala sesuatu itu harus disandarkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk musibah, ikhlaskan dengan Allah. Jadikan sabar dan sholat menjadi penolong. Bukan dibalik, sholat dan sabar dijadikan penolong, tapi jadikan sabar menjadi penolong. Sebab sholat juga harus perlu sabar. Kalau sholat dan sabar berasa kurusuk namanya Allah. Kadang-kadang ya rukuk belum sempurna, lalu dia i'tidal, kemudian dia langsung kuruk. Yakinlah musibah ini menjadi pelajaran bagi keluarga besar dan menjadi pengingat kepada kita semua. Yakinlah. Kamu berkeyakinan Pak? Bagaimana kalau pada saat kita ditimpa musibah ini kita menggerutu? Maka penyesalan bagi orang yang meninggal dunia. Makanya tunaikan betul. Kata tadi kalau ada hutang janji, ya. Kalau nyimak dulu mohon maafnya mak kita dulu. Kan mana tahu dia udah tua tadi. Lupa, jangan tetangga dia. Beda ya? Nah kan tua dia apa tadi? Kalau orang tua itu perilakunya seperti budak kecil, bukanlah Al-Quran tadi. Surah Yasin ayat 60. Kakek buka lagi Pak. Ya kan kembali seperti awal, seperti kanak-kanak dia perilakunya seperti kanak-kanak. Nah kalau dia ada tengok pas mungkin jamu, walau malam ya, anak kecilnya mungkin kebiasaan kalau nyolong jamu tetangga, misalnya minta maaf kalau tetangga, ya. Kadang-kadang bejago, apa dia punya aku, tak sadar, dia budak kecil tadi. Makanya lain hal-hal juga kalau misalnya ada hutang piutang, ya, makanya teman-teman karib daripada ibunda ini kalau masih hidupnya, kalau melo arisan, ya, dilunaskan, tidak mau minta maaf, ya. Kalau dah kakek juga, aduhnya, ibunda aku tak ada hutang tapi uangnya sudah meninggal dunia, berapa jumlahnya? Ingat berapa jumlahnya? Sisihkan daripada peninggalan warisan daripada keluarga besar kita. Niatkan walaupun orang itu tidak ada, kita infakkan, kita wakafkan di jalan Allah, insya Allah. Siapa ngomong tidak sampai? Nanti kalau yang susah di kolam kita hutang, uangnya mati, alhamdulillah. Kalau hutang mati, itu polis tak mati, hutang tak boleh Pak. Tapi semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban di mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhlaskan ya, keluarga besar, ya adik 5 beradik, kalaupun 6 beradik, 2 sudah dipanggil oleh Allah. Masih muda-muda kalau Pak. Yang pertama umur 47 tahun meninggal dunia, kakak aku Pak. Yang kedua umur 58 tahun. Nanti aku nak minta dengan Allah, ya Allah, kalau bisa aku yang mati dulu. Karena kau sibuk jam pada saat itu Pak. Tapi aku tak baca, tahu. Karena tak baca, kau rahmat, tak baca. Karena ini sudah takdir Allah yang tidak bisa dipungkiri. Kalau sudah datang, pasti akan lalu. Iza arada syai'an ayyamu lalu rukun dibayar. Mereka ni saya cabut si ACB ya. Jadi ikhlaskan. Jadi yang namanya kematian ini, inilah cerita mati. Jadi tak baca. Bagi setiap yang bernyawa pasti akan mati. Inilah yang terjadi
pada Ibunda Ida Siti Khobsah binti Muhammad Sastro Tanoyo. Karena perjalanannya sudah kodratnya, ya. Kemudian yang kedua yang ditinggalkan bagi keluarga besar ini, tolong yang tadi, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ada utang piutang tolong dilunasi. Apapun utang janji dan segala sesuatunya, kalau ada teman-teman karib, terutama kalau nasib kalau ada sisa rezekinya wakafkan atas nama almarhum apa saja dino. Tapi jangan salah, kalau masjid layannya lah kayu Pak. Duitnya namanya Pak tabungan Pak. Tabungan wakaf umat. Ya, cari yang mana dibutuhkan, yang mana renovasi, MCK dan lain sebagainya yang perlu bantuan kita keluarkan. Nah, terlebih lagi di perubahan, karena ya perubahan. Aku tadi ngomong sama pengurus masjid. Ustaz, Masjid Darussalam sudah, kalau ada 2 sapi ya Bu, kalau di sini berapa? 27, kalau kami 3 kayak besar, kalau yang sapinya, sampai yang besar, yang mahal, no, yang lepok, kalau bisa, korbankan sama almarhum, insya Allah. Saya ngomong dari sampai masjid dulu, kita bikin Al-Fatihah, kirimkan juga korban sampai yang berita. Karena segala sesuatu innamal a'malu binniyat, sudah diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang namanya Hasan Husain itu anak siapa? Hasan Husain itu anak siapa? Anak Ali, ya? Ali, istrinya siapa namanya? Siti Fatimah. Yang memberikan akikahnya siapa? Rasulullah. Berarti boleh ada kaitannya. Jadi kalau kita berkorban dengan masyarakat, silakan saja. Dan nama tetangga lagi boleh. Kawan kita yang miskin, bisa sahabat-sahabat kita, silakan tanya rezeki, korbankan. Insya Allah dapat. Orang yang mengkorbankan kita nama si A tadi dapat, kita yang menunjuknya juga dapat. Nah, itu ya. Kemudian yang terakhir ya, bagi kita kehadiran kita pada malam hari ini, jadikanlah ini sebagai pelajaran kepada kita semua. Sekali lagi, kematian ini pasti akan datang ke rumah kita juga. Ya, ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Di mana saja kamu berada, kematian itu pasti akan datang kepada kita. Walaupun kita berlindung, walaupun kita berteduh, walaupun kita ada tameng, tembok yang kokoh, kematian itu pasti akan mampir ke rumah kita. Cabut nyawa rahmat. Laju lah itu Pak, tak baca lagi nak tahu malam. Ini sekarang sudah ada meninggal dunia pola dekat Pak. Ya, baru sore tadi perempuan juga. Nah, aku tak tahu sekarang ini banyak Cino yang meninggal. Tapi kalau sudah perempuan, laki-laki. Tapi yang tua dulu kayaknya dia ke sini. Ya, kita berdoa Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan itu usah. Yang mengenal juga laju bro. Yang baru bayar laju bro. Yang lewat 60 lebih laju. Ya. Karena sudah hidup dalam bonus. Hati-hati kalau sudah 63 lampu pojok itu hidup dalam bonus. Harus bonus, harus pasca dia harus lebih mawas diri. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian dari mengajar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini saja dosa yang dapat disampaikan. Jadi mohon maaf pada keluarga besar. Aku tidak perlu mengulangi video selama itu setengah jam. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kami seluruh yang hadir di sini mendoakan wabil khusus buat almarhum ibu tercinta kita Siti Khobsah binti Muhammad Sastro Tanoyo, insyaallah husnul khatimah. Amin. Semua amal kebajikan yang dia kerjakan termasuk sering menghadiri majelis taklim, infak, sedekah, wakaf dan kebajikan terutama bagi anak-anak dan cucunya juga, insyaallah semuanya akan menjadi amal soleh dan insyaallah semuanya ini akan bermanfaat bagi almarhum. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat orang yang meninggal dunia itu 2 yang kembali, satu yang ikut. Apa tadi Pak? 2 yang kembali, 1 yang harta, ahli balik ke rumah. Jam tangan yang bagus, ada jam tangan kan? Pakai lah. Pakai kalau mati kakek tak lagi pakai lah. Cincin yang bagus pakai lah di dunia. Ya? Silakan saja. Tidak pernah yang namanya mobil itu masuk ke dalam yang lahap.
lari kalau kamu yang ke jenazah. Oh jangan itu hartanya, mobil itu orang itu masuk ke dalam, ada baca pada muat kubur. Nah, pokoknya ada hartanya, ini makan wakaf. Surah bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala. In ahsantum li anfusikum wa in asabtum falaha. Kalau kita berbuat baik itu kembali kepada kita di anfusikum. Wa in asabtum falaha. Apabila kita berbuat buruk akan kembali kepada kita juga. Makanya mumpung masih hidup, mumpung masih sehat, mumpung masih waras, Pak. Apa tadi, Pak? Mumpung masih hidup, mumpung masih sehat, mumpung masih waras. Penting waras ini, Bu. Benar Bu. Kalau tidak waras lagi susah, Bu. Bingung dengan duit. Ini berapa duit ini? 100.000, 50.000 katanya. Ini berapa? Ah, tadi 10.000. 10.000 lah berubah lagi jawabannya. Tidak waras namun. Mungkin ini saja yang disampaikan di Pulauan saja. Mudah-mudahan dengan ceramah ini dapat bermanfaat dan insyaallah juga keluarga besar ini. Kami berkeyakinan setiap musibah yang tertimpa di keluarga setiap orang-orang Muslim, apabila dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada rencana yang besar yang akan hadir di keluarga besar ini. Tentunya kebaikan-kebaikan, kemudian kenikmatan yang selama ini belum sampai keluarga besar ini, insyaallah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya tadi, ya ayyuhalladzina amanu ta'inu bis-sabri was-salah. Jadikan sabar dan banyak-banyak sholat. Itu intinya, ya. Banyak-banyak sholat. Karena sholat itu pada saat sujud yang terakhir banyak-banyak, ya. Lama ke sujud yang terakhir itu kalau bisa. Ustaz, apa yang dibaca Ustaz? Kalau kita sudah membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, boleh ditambah lagi doanya, Pak. Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astagfir. Silakan tambah lagi Rabbil firli wa liwalidayya, boleh tak mampu langsung. Ya, jangan kamu bahasa Indonesia. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah lakin jatuh jadi imam pula, Pak. Oh, yang kelamonyo mah bagi kamu di ini pun nah. Ujungnya pasti ada salah, tak kasih lagi cuma ayu lain lagi lo. Amuan tadi sujud juga. Mungkin ini saja. Mari sebelum kita ada acara yang lain juga, insyaallah ini sedekahnya jangan malu-malu, Pak. Yang sudah kita makan dulu insyaallah. Keluarga ini diniatkan galau-galau, termasuk jeruk yang sudah dimakan, lumpur bolu yang sudah dimakan, insyaallah. Semuanya diniatkan buat almarhum. Kira-kira sampai bila? Sampai bila? Sampai insyaallah. Kemudian juga satu butir nasi yang kita makan juga kan sampai juga kepada almarhum. Tergantung keluarga besar ini. Innamal a'malu binniyat, dan cerminan daripada anak-anak yang soleh dan soleha. Awwalan sholihin yad'ulah. Mudah-mudahan keluarga besar ini senantiasa akan mendapatkan taufik hidayah naungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.